Perkenalkan, nama saya Zara Purwasegita Putri. Perkenalkan, nama saya Hafeni Shalom. Perkenalkan, saya Ladina Nurrahmawati. Perkenalkan, saya Raja Dwi Lutfi Andri. Perkenalkan, nama saya Revalia Grena Putri Ardila. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. 1. Teladan para tokoh persatuan adalah tokoh yang telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau mempertahankan kemerdekaan serta pahlawan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Pahlawan dari daerah adalah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. 3 tokoh ini akan dibahas, yaitu Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II, yang bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950-an, tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KMB tahun 1949 sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda 1 tahun kemudian. Nyatanya hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Muncullah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut. Frans Kaisiepo 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua atau Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Dalam konferensi ini, Frans Kaisiepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke Konferensi Meja Bundar atau KMB. Di Den Haag, konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961, ia mendirikan partai politik Irian. Bagian Indonesia atau isi yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea kenegaraan Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PEPERA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.
Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inday dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya, mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia atau Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian karena Belanda tidak senang. Ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara. Kali ini dibiak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-teman yang membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Inday sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda, namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya ke Indonesia yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahapan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua. Namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inday masih menjadi pegawai pemerintahan Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalisme di Papua secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta. Ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Sikapnya diperkuat, manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus, Sultan Hamengkubuwono mengirim ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 1. Ngayogya Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik Indonesia. Bukan saja bujukan Belanda, bahkan juga sampai mengancam Sultan. Namun Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.
Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintahan Indonesia.